Karinding adalah alat musik khas Jawa Barat yang terbuat dari pelepah daun kaung atau bilahan bambu kecil. Mungkin tak banyak yang tahu, namun salah satu yang masih gigih merawat seni musik ini adalah Asep Nata, seorang etnomusikolog dan inovator budaya dari Jawa Barat. Kecintaannya pada karinding tumbuh saat ia mengenyam bangku kuliah dengan jurusan etnomusikologi. Ilmu tentang bermusik dan budaya yang melekat pun ia pelajari lebih dalam. Saya tertarik ke dunia jusrap atau karinding dalam bahasa Sunda. Kemudian saya belajar mencari karinding yang tradisional, yaitu karinding dari nenek moyang saya Sunda gitu. Nah, kemudian saya belajar sendiri tapi selalu gagal dalam bagian organogram tertentu. Jadi akhirnya saya memperingkas gitu, menyederhanakan model karinding itu. Kemudian saya susun menjadi berurut berdasarkan skala nada begitu. Awalnya begitu saya tertarik kepada dunia karinding. Dengan potongan bambu yang sudah diatur sedemikian rupa dan menghasilkan harmoni 13 nada yang berirama, Asep menciptakan karinding toel atau yang biasa disebut karto. Selain dengan bambu, Asep juga menciptakan karinding dengan menggunakan kartu berbahan plastik bekas dan pelok atau biji mangga. Kreativitas tanpa batas, itulah yang dimiliki Asep Nata dan membuat siapa saja yang mengenalnya patut berbangga. Salah satunya adalah Sutajaya, murid Asep Nata yang mengaku sudah mengenal baik sosok Asep Nata selama 14 tahun dan telah mempelajari musik karinding bersama-sama. Ketertarikan saya dengan Kang Asep ini selaku abang saya juga, guru saya juga. Kebetulan saat itu tamatan di etnomusikologi Medan ya, USU, saya di Unimed. Ketemunya baru sekarang di Bandung itu awal-awal 2009 lah. Jadi ketertarikannya itu luar biasa karena bagaimana pemanfaatan dari bambu ini jadi sesuatu yang menarik ya, yang suaranya itu sofistik ya. Selain dari bambu juga dari pelok ya, kalau itu biji mangga gitu. Ternyata dijadikan alat musik. Nah, ini hal yang sangat kreatif banget ya. Tidak hanya itu, dari kartu juga bisa dijadikan karinding. Jadi ini sangat kreatif sekali. Makanya saya tertarik sama Kang Asep Nata ini, punya daya cipta yang jenial bagi saya untuk sumbangan sebagai aset bangsa ini ya. Seni musik yang ia hasilkan tak lain berasal dari bahan-bahan alami. Bahan yang mudah ditemukan dalam aktivitas sehari-hari, hingga bahan limbah yang sudah tak terpakai. Asep juga turut melibatkan keluarga dalam berdiskusi dan mengumpulkan bahan-bahan yang ia butuhkan. Jadi kadang-kadang Bapak itu bilang diskusi sama kita, ini bisa dibikin apa, ini bisa bikin apa. Nah, kalau kita tahu bahannya apa, misalnya dari biji mangga, kami yang cari, kita kan suka rujak. Nanti ke tukang rujaknya tanya, "Mang, ada biji?" Jadi kita kalau beli rujak itu nggak cari yang muda, jadi carinya mangganya yang batunya tua. Tanya juga ke tukang mangga. Terus tuh kalau Bapak bikin karinding dulu, kita yang kadang-kadang bambunya kita yang kalau dapat kita cariin gitulah. Ini kartu-kartu juga kita cariin gitu, sengaja. Kayak ini kemiri juga kita cariin apa aja. Karena Bapak kan suka bikin sesuatu dari barang-barang yang nanti jadi alat musik. Kita senang gitu aja liatnya, unik.
Untuk mendalami musik karinding, Asep Nata harus bersusah payah mempelajarinya sendiri atau secara otodidak. Demi menghasilkan musik yang indah, formula pembuatan dan pengaturan karinding pun harus melalui beberapa proses pengujian atau trial and error. Tantangannya adalah karena waktu itu tidak ada gurunya, jadi otodidak. Kita hanya mencari bagaimana formula merubah nada atau menyetem nada-nada itu aja. Karena kalau kita tanya kepada orang tradisi ya jawabannya ya seenak senyamannya diri aja. Jadi bukan skala nada-nada yang kita harapkan kan gitu. Itu tantangannya ya. Tapi alhamdulillah itu berhasil kita temukan. Dikenal karena inovasi dan kreativitas yang tinggi serta menjunjung nilai budaya. Asep Nata berharap anak muda Indonesia mulai terbuka lebih dekat dengan karinding dan mengenalnya sebagai salah satu budaya Indonesia. Alasannya adalah simpel sebenarnya, bahwa itu warisan nenek moyang ya ribuan tahun yang lalu yang ada di Asia Tenggara dan menginspirasi musik dunia kan begitu. Harmonika lahir dari situ dan lain-lain lahir dari situ ya. Jadi kenapa harus dilestarikan? Karena di Nusantara setiap suku pasti mempunyai keluarga karinding, instrumen sejenis karinding di mana-mana, hanya namanya aja yang berbeda-beda. Di Bali yang terkenal namanya genggong, di Batak yang terkenal namanya saga-saga ya. Di Papua bahkan ada yang disebut pikon ya, di suku Kayan disebut tung, dan di suku Sasak ada yang disebut slober, dan suku-suku yang lain juga banyak gitu ya, banyak variannya. Jadi Indonesia, Nusantara harus melestarikan itu ya, karena itu kebudayaan nenek moyang sejak zaman batu.